diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini Allah menggerakkan hati kita dan menguatkan raga kita, dan mudah-mudahan juga mengikhlaskan niat kita untuk sama-sama datang di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman, yang mengundang banyak rahmat dan dikelilingi insyaallah oleh para malaikat, dan di akhirat mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyak pula salawat dan salam kepadanya, kepada ahli bait, keluarga, anak cucu dan keluarganya, serta para sahabat yang setia berjuang bersamanya, dan siapapun yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, melanjutkan pembicaraan tentang masalah dalalata ala al-khairi atau ala huda atau ala dalalah. Itu tentang bab tentang menunjukkan jalan kebaikan dan berdakwah kepada petunjuk atau berdakwah kepada kesesatan. Berdakwah kepada petunjuk hidayah, maka pahala yang didapat berlipat, sedangkan berdakwah kepada kesesatan juga mewariskan ke dosa dan kesalahan. Oleh itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalam bab ini beberapa ayat dan beberapa hadis supaya kita ingat dan senantiasa awas bahwasanya bukan hanya sembarang mengajak, tetapi harus pasti dan jelas kepada mana atau kepada apa orang kita ajak. Karena salah mengajak orang bisa memasukkan kita ke dalam jurang api neraka yang membuat kita tersiksa dan terbakar di dalam, na'udzubillah. Dan sebaliknya, kalau seandainya dengan ilmu kita mengajak, maka kita mengajak kepada petunjuk jalan yang lurus, tentu saja kebaikan demi kebaikan yang kita hasilkan dan buah-buah yang bagus dan segar yang kita nikmati insyaallah di akhirat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terakhir kemarin tentang hadis perang Khandaq, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan kita lihat bagaimana para sahabat sangat bersemangat untuk mendapat kesempatan yang ditawarkan itu. Gimana tidak? Sebab di situ disebutkan, saya akan berikan besok bendera kepada hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulan yuhibbullah wa yuhibbuhullah wa rasuluh, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka sangat berharap kalau sudah dapat cat dicintai Allah oleh Rasul dan Rasul, ya itu luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian akhirnya para sahabat di pagi harinya pada menihatkan diri kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata rezeki itu ada pada orang yang tidak tampil gitu. Yang tampil tetapi Allah tidak berikan. Itu juga tanda bahwasanya usaha tidak selalu menentukan. Usaha tidak selalu menentukan, walaupun usaha itu adalah satu kebaikan. Ternyata Allah menginginkan memberikan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang pada saat itu sedang sakit mata.
Maka dipanggil oleh Nabi SAW, lalu baca, Nabi ruqyah, Nabi doakan, dan alhamdulillah langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan lemu ya, ini mukjizat. Sekali lagi, beda lemu dengan mukjizat. Lemu bisa dituntut dimoti, nah, tapi kalau mukjizat enggak. Dan karamah juga tidak diajarkan, tapi kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki di saat yang dibutuhkan, bukan untuk dipamerkan dan bukan pula untuk ditunjuk-tunjukkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang terjadi dengan Nabi SAW. Nah, ma'asyarul kiram, akhirnya Nabi nasihatkan atau pesankan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ingat tujuan kita berperang ini bukan untuk menghabisi. Jelas ya? Umfus ala rislik, yaitu berjalanlah, masuklah dengan ala rislik, dengan pelan-pelan. Maksudnya jangan sembarang membunuh orang, tapi adalah dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sebab yang dicari itu adalah menyampaikan hidayah, mengajak kepada petunjuk. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan petunjuk melaluimu kepada satu orang laki-laki saja, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan istimewa di masa itu, dan harganya mahal dan sangat dicari dan diperebutkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Nah, hasil yang kau dapatkan dengan memberikan hidayah kepada seseorang itu jauh lebih tinggi nilainya daripada unta merah yang engkau dapatkan. Berarti di sini kaum muslimin dah di sini jelas bahwa tujuan kita menyerang ini bukan untuk menghabisi, tetapi adalah untuk menyampaikan hidayah, menyampaikan hidayah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini sesuai dengan atau munasabah dengan bab ad-dalalatu atau ad-dalalati alal khair wa du'a ilal huda atau ila dhalalah. Bahwasanya Nabi selalu memesankan dan mengajarkan bahwasanya kita ini adalah diberikan tugas berdakwah, menyampaikan al-hidayah, menyampaikan petunjuk. Makanya di saat diberikan Allah SWT kekuatan, diberikan Allah kekuasaan, kekuasaan itu bukan untuk menumpahkan darah orang, tetapi adalah untuk menyampaikan hidayah kepada umat. Kita lihat perang-perang Nabi SAW, yaitu ketika Fathu Makkah, Nabi pesankan tidak boleh ada darah tumpah kecuali mereka yang menyerang dengan senjata. Tapi kenapa Nabi pakai senjata? Iyalah, kalau tidak pakai senjata tidak takut orang Mekah. Kan dicoba mata waktu ada sulh Hudaybiyah, datang untuk umrah tak boleh masuk, sah? Kan tak boleh masuk sebab Nabi tak bawa senjata. Maka di Fathu Makkah Nabi bawa orang tu tak ke senjata. Makanya Nabi pesankan senjata ini, ya yang namanya orang pergi berjihad harus apa gunanya bawa senjata? Wah, apa guna senjata? Menakuti orang, menakuti orang. Makanya wajar Arab Saudi sekarang belajar senjata banyak, sebab Iran ini menguasai kawasan kan ya. Kalau lebih banyak senjata takut itu apa enggak? Nah, takut ya mereka. Apalagi Kak Cutram memang para lupiti banyak gini,
banyak tu hutang. Jadi inya perlu piti, nya punya pengaruh, maka boleh gale supaya dapat pula membela saudara kita di Suriah, itu mencabut sanksi internasional. Iya sih, topik dunia ndak. Nya kalau ndak di petrol ada nangtan. Kan punya hak veto kan tu acu Trump nanti ya. Kan dia akhirnya. Tapi yang pro Syiah nak orang tahu ya, tentu tafsirannya lain. Bagi mereka mencabut sanksi internasional, merusakkan kejahatan senjata di Gaza belum apa-apa. Sebab apa? Tidak lewat tangan-tangan Syiah atau antek-anteknya. Ala kulli hal. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang-kadang dalam perjuangan tidak selalu harus idealis. Kadang-kadang harus realistis. Ada contoh dalam sunnahnya? Realistis, tidak idealis. Ada contoh dalam sunnah? Curiga empat iyalah kalau tidak ada tengok ada tuan ketika sulhul Hudaybiyah syarat-syaratnya idealiskah atau realistis? Orang pertama, Nabi dan para sahabat sudah jauh-jauh berihram. Dari mana berihram? Orang Madinah? Tidak apa Nabi umroh kah? Di Abyar Ali. Pok kilo dari Mekah? Dari Mekah? Sampai 2 kilo lebih. Sampai 2 kilo lebih berihram. Sanang ni busnya biasa ihram payah juru, apalagi ni udah, apalagi jalan kaki lah, jalan sekitar 4 kilo kurang segenek lah nak sampai. Ndak pergi berapa orang dah pergi beribadah. Sekaligus tu tentu ngurus harat bertemu dengan pulang kampung lah lebih kurang. Nah, kan ndak masalah pulang kampung lah. Lain kan tidak masalah. Tiba-tiba dilarang oleh orang Quraisy. Tidak boleh dah. Orang lain boleh saja, kecuali Wahabi. Wahabi pengikut Nabi SAW. Kan hari itu siapapun kabilah manapun pergi haji umrah dilarang sama Quraisy. Enggak, yang dilarang yang dilarang hanya Wahabi. Karena apa? Karena ngikut Nabi SAW. Semua orang Arab pergi haji umrah bebas, kecuali Nabi SAW dan para sahabat. Apa salahnya Nabi dengan sahabat? Kaum muslimin, apa salah Nabi dan para sahabat? Karena bukan orang Arab itu salah? Tidak, karena mengganggu dan mencuri itu salah? Karena kerjanya perangainya buruk itu salahnya? Apa salah? Bezo kaji. Kan dia bezo kaji. Menurut Nabi, meminta kepada wali itu syirik. Menurut orang Quraisy itu tauhid, menghormati para aulia. Itu aja besok kaji ini. Sekarang ya, Nabi mengajak meminta langsung kepada Allah. Orang Quraisy mengajak meminta melalui para wali yang digambarkan dengan berhala. Yang sepaham atau tidak mengganggu itu
walaupun tak nyembah berhala tapi tak ganggu nak duduk daerah. Ini kan itu alasan membiarkan uangnya kajonya. Kalau tak ada masalah. Tapi kalau oleh cerita ada mas, ada nama WA, Ustaz lo mau pulang dahulu tak punya bid'ah. Kira bid'ah tahu ceritanya kan. Tapi tuan-tuan sahabat dakwah itu bansu kan ya, lah dan bansu dulu 3 tahun pertama 4 tahun pertama dah bersabut no bid'ah lah. Itulah tahu tuan-tuan nyabut itu tetap sabut lah dan kan bansu nomor kan ya. Lah 5 tahun puasa nyabut sudah itu tak boleh sabut. Kalau tak boleh sabut tak jadi bansu kan jauh kan ya. Iya tak je. Ini dulu kan boya-boya awak sabut dia. Jangan capek-capek bononya kan. Lah tak apa capek bono lah. Tak capek bono lah. Lo dakwah, tak sabut-sabut bid'ah lah. Bukan sunnah ke ya. Kan bansu nomor. Bansu. Itulah bagian familiar kalimat bid'ah lah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah je kan. Kan karena tu dua cadang mo ya yo lah. Kan ya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Awak tak punya bid'ah orang tapi sabut kita kata bid'ah. Akhirnya tak sabut je jadi. Kan bansu ke orang. Tak ada. Bukan seperti yang kadang-kadang karena tidak mau mansu lah mati dah jadi usah buat tak jadi usah tak kita harus diansu. Jadi termasuk dalam strategi dakwah sono doa lu tak sama-sama gini lah kau doa Nabi alaihissalam kaum muslimin muslimat kena buktikan tadi realistis atau idealis. Nah, akhirnya apa terjadi? Idealnya kan tinggal 60 kilo lagi dari Hudaybiyah. Lampai 1 kilo puas ketek bertampu. Tak boleh. Apa sebab? Haji bezong. Yang lain boleh sodok. Nak kabilah Qatafan, nak kabilah mana boleh sodok. Kecuali rombongan Madinah. Nak dari Yaman silahkan, nak dari Tarim silahkan, nak dari Mono, pokoknya yang pergi haji boleh, kecuali yang dari Madinah. Apa sebab? Bezo kaji. Nah, akhirnya ma'asyil kiram rahmati Allah kan diisukan Utsman dibunuh. Para sahabat bersama Nabi bersepakat berbaiat bahwa mereka harus minta darah Utsman. Ya, artinya akan kalau tidak dikembalikan Utsman mereka akan bertindak. Kan itu terjadi baiatur ridwan. Setelah terjadi baiat terdengar oleh orang Quraisy agak takut juga mereka sebab setiap pertemuan selalu kalah. Kan terakhir kan perang Ahzab, perang Khandaq mereka kalah. Pasukan multi kabilah Arab. Ma'asyul kiram, akhirnya mereka mengutus Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, juru runding mereka menghadap Nabi dan para sahabat. Akhirnya dibuat perjanjian. Coba lihat, perjanjian semuanya tidak sesuai dengan idealisme kaum muslimin. Tidak sesuai dengan idealisme. Satu, orang Islam wajib pulang. Lama loh. Lama. Orang lain tak wajib pulang, awak wajib pulang. Kinilah misalnya tuan pai haji tak punya tasrih haji, izin haji. Tu kena pulang, Leo. Tak boleh melanggar. Aku tak melanggar, kena suruh pulang, Leo. Kira-kira tong-tong tak warna kerana tak boleh haji tu. Tong-tong tak. Sang orang nak tak pergi haji ni macam itu tong-tong je nampak. Kan ya? Kita tengok di medsos tu. Berbagai aturan yang diterapkan walaupun kadang amba tengok pun berlebihan je sebenarnya.
Ini karena gara-gara banyak pelanggar sulit jadinya aturan. Ini kalau tidak buat itu supaya payah motor orang Islam ini payah motor. Nah, jadi contoh lah yang maaf juga ya. Awak ngaji juga dia Ustaz. Berapa cara nak boleh dapat tahu berkali-kali di Kaabah ni? Tu pakailah ihram kan. Kan ya secara aturan kan tak boleh dah. Bukan tak boleh secara syar'i, secara aturan. Apa sebab? Supaya yang benar-benar ihram dapat kesempatan mudah. Awalnya sudah jadi rumah, kau nak tahu bosan lantai 2, lantai 3, tak tahu lah dekat kini Ustaz boleh pakai motornya, kan ya? Tapi tak ada nak melanggar itu, kan ya? Iya tak. Itu tu. Itu terpaksa terpilih rekam wajah mereka. Akibatnya apa? Antri panjang. Kalau tontonannya kadang setuju Ustaz, tak setuju. Cuman aturan setuju tak setuju harus diterapkan. Nya tonton tak ada menangani lah, semua menangani. Dipotong mah puluhan ribunya kan, nampak aja kan kacau antri. Ya. Antri. Ikut 2 juta akan diatur. Potong sekitar 20.000, 30.000 sekali datangnya. Payah matur. Ini pameran potong. Tidak sekali banyak ada. Ya memang kalau lah bau Arab Saudi, Cina dong sodo, hilang isu habis itu. Ini apa? Bagi-bagi musabnya kan. Bagi-bagi ini. Jadi subhanallah dari berbagai tempat datang, masya Allah, antusias luar biasa. Itu tanda bahwa mereka masih di hati kaum muslimin sebenarnya. Hanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab aja yang kadang memberikan framing yang tidak baik. Karena tadi dia salahnya karena beda kaji. Nabi dulu salahnya beda kaji, tidak ikut orang ramai. Jadi apa? Wajib pulang. Idealnya, idealnya apa? Nyabe idealnya seharusnya lope jolah dikawal nanggu kok perlu pedang kalian kumpulin ini kan bawa pedangnya kan, tapi tidak untuk perang lah, untuk jaga-jaga diri. Pedang kalian kami kumpulkan, bekal kalian kami tahan. Pokok cik umroh boleh sudah itu pulang balik. Umroh boleh 1,5 jam paling capek, paling lama. Bisa aja kan ada solusi kan? Kan tidak wajib pulang. Allah. Awak lah bagi kebung-kebung. Kain ihram seminggu itu kan tak tuntun bangunnya. Wajib pulang dia. Yang kedua konsekuensinya tidak jadi atau membatalkan haji atau umrah karena dam mayu boleh ibadah tidak selesai awak badam lewat tidak ideal. Kemudian datang doang mau kajunya kan ya, kan uang mau kajunya sama-sama memuliakan Ka'bah. Tidaklah sampai muntung Ka'bah baiklah memuliakan Ka'bah. Idealnya dibiarkan. Tidak boleh. Nengok oleh kuasa kau resu kan. Tak ambil kalian dia berkuasa, kami kuasa. Idealnya ternyata Nabi menerima syarat itu. Realistis. Itu yang bisa dibuat kita. Kalau dipaksakan ya Nabi. Iya perang dalam keadaan tidak siap. Perang dalam keadaan siap boleh? Tidak. Mereka pergi bukan untuk perang, pergi untuk beribadah. Tiba-tiba diumumkan perang. Sesuai? Tidak ada senjata orang. Abi itu oleh. Makanya kadang-kadang harus realistis. Kalau sampai gini Saudi, perang sama Amerikanya, misal, siapa kan nolong? Siapa yang akan nolong? Imam Tirmizi, Jemaah Tirmizi, tidaklah dapat izin dari presiden. Jadi siapa kan nolong? Dulu ketika perang Irak menginvasi Kuwait, kan? Nak jenjo odo campur tangan Amerika di situ, Inggris, sekutu, Barat.
Raja Fahad waktu itu menghubungi pemimpin-pemimpin dunia Islam, termasuk Pak Presiden Soeharto, kan 91 tuh. Ajilah lahir sah. Alah, dia tak habis tonton mana yang lain-lain kini kan tak tentu dia lah. Kemudian Presiden Mesir, Presiden apa? Pakistan, Libya, Raja Maroko, Raja Jordan, Raja Malaysia, menteri ini, pokoknya 29 kepala negara Islam minta dukungan. Kasan, ya dia sodong ke tangan. Nyala ke negara tak dek tak cu. Kalian kalau hantu kalian, kalau main ya kan, kalau main, akhirnya tak satu pun yang bersedia. Terus siapa nak sampai kakian? Ahmad suruh bagian. Ini kalau presiden tak setuju, kita tentara dah. Nah itu dia kalau tentu bagi yang semangat baik menyelundup kakian. Tak tangkok karena deportasi. Tak ada. Jadi tak ada secara negara yang siap mendukung. Makanya kalau Iran ingin sekali perang sekarang, makanya mulai antek-anteknya, perang-perangnya, ada damai ini. Ini tidak pernah serang dia Israel. Israel tidak pernah nyerang Iran. Yang habis adalah rakyat Palestina dihabisi, rakyat Lebanon dihabisi, rakyat Suriah dihabisi oleh Iran. Yang saya boleh Iran punya misi kemanusiaan, sang inya dilukai dah. Sang badannya dilukai dah, apalagi orang lain, tidak ada kemanusiaannya. Nah, menjadi kaum muslimin dan muslimat yang realistis. Nang kini itu tidak cerita dek keluar di gedung parlemen juga. Boleh barangnya apa yang paling banyak dijual di Amerika no? Sumber pendapatan utamanya senjata. Tu boleh senjatanya. Antu ada lo bargaining. Tak dan bali senjata sekian, tidaklah sekian naik belanja lah. Sampai kali APBN awak kan ya, sampai boleh APBN awak, APBN hutang saudara awak. Itu lay konten. Jadi sampai apa namanya, dah wali barang tapi dengan syarat tolong Ahmad Asyara atau tak syaratnya presiden kan dibuat dari kakian. Kalau seandainya Presiden Ahmad Syara je nak basuh Trump liamu nemo tak kadang dia Allah lemo soalan peluang dah minta ni kan ya kan $1 juta dia anggarkan untuk perlu Syara waktu itu kita 6 bulan yang lalu nak kan amunya tapi berkat belanja Saudi sebanyak itu bisa melobikan untuk menghilangkan seluruh sanksi internasional terhadap Suriah. Kalau ada sanksi tak bisa bangun itulah cara. Jadi realistis, walaupun idealisnya antum tak boleh kerjasama dengan orang-orang non muslim. Cuman non muslim tak siap untuk kerjasama jawab gini lah kan iya cuma pandai sodonya cuma pandai. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, orang Islam, orang Mekah yang masuk Islam lalu pergi ke Madinah. Ini Mekah kan jelas tidak aman kan tidak aman di Mekah nah? Pergi ke Madinah bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, wajib ditolak oleh Nabi. Idealisnya atau bukan? Syarat ini ideal atau tidak? Sangat tidak wajar, sangat kurang ajar. Jelas ya, uang Islam masuk Islam, uang Mekah nak kini dulu zaman Nabi dulu kan perjanjian Hudaybiyah tadi mah siapapun uang Mekah yang bawa masuk Islam
Tentu di Mekah kan tidak aman dah. Aman di Mekah itu tuh dicari, diintimidasi. Tentu kalunya kemana pergi ke Cih? Lagi ke Yaman? Tidak ada. Walaupun wali banyak situ, tidak kan adanya belum negeri Islam. Pergi ke Mesir, jelas masih banyak Firaun bu. Nah, akhirnya tentu yang akan jadi perlindungan kemah Madinah. Di dalam syarat dituliskan wajib ditolak oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak bahaya orang. Tentu murtadnya dia mereka. Kan ya? Kalau tidak betul-betul Islam murtad. Sebaliknya uang Islam dari Madinah yang murtad pailai ke Mekah. Boleh dia temu di Mekah. Masya Allah. Uang murtad dilindungi, uang Islam dihalangi. Temu dari Nabi. Temu dari Nabi. Tanda tangan dari Nabi. Muhammad Rasulullah itu di sana. Cuman diakui di orang Quraisy. Kalau kami akui yang Rasulullah tidak apa-apa bantah aja lainnya. Nah, jadi terpaksa buat Muhammad bin Abdullah. Tidak mau buat Muhammad Rasulullah. Cak je lah. Kan ya? Walaupun tidak mau ditulis dan tetap Rasulullah. Yang Nabi alaihissalam. Tidak idealis. Sampai-sampai Umar berkata ke Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah kau ni awak boleh buat agama agaknya nya sabunya Islam tu tinggi, tidak ada lebih tinggi dari Islam. Ikut bandang serendah-rendahnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, ya Umar, inni Rasulullah. Ingat Umar, saya ini Rasulullah. Andai salah yang saya lakukan ini, Allah tak akan biarkan. Allah tidak akan biarkan. Realistis atau idealistis? Berarti realistis itu sunnah enggak ya? Jadi memang tapi dakwah bertindak dong. Tentu para ulama kita, para pemimpin kita yang lebih paham keadaan. Nya enggak sekedar teori doang. Nya ke lebih senjata doang. Harus paham doang bagaimana cara. Kan ya? Awak wali itu tidak beda cara sudah itu orang yang tidak ada yang turun. Itu yang dimaksud. Kalau orang pengamat politik, pengamat perang, pengamat ekonomi, inyo tidak tahu jual ekonomi nomor tanggung kira. Citonya kan dia pak. Cito tentang politik internasional. Tapi rumah kan kata dia bini. Kan ya? Itu pak cito sadonya. Kita saudanya suaminya jadi presiden, para lama ditulis. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat kita tidak mendengar komentar. Makanya Nabi katakan saya Rasulullah. Alhamdulillah setelah itu turun dalam perjalanan pulangnya langsung keluar bisyarah, yaitu berita gembira. Jelas? Awak kalah condong tapi datang berita gembira. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyebut itu sebagai kemenangan. Masya Allah. Mau tahu? Azan dulu. Azan dulu. Stop dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Tayyib kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Jadi di dalam perjalanan pulang Nabi SAW mendapatkan berita gembira dari Allah SWT dan turunnya surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubinah. Sesungguhnya kami telah berikan kamu kemenangan yang nyata. Masya Allah. Di mana menangnya? Umroh tidak jadi. Orang Islam tak bisa dilindungi. Orang murtad bebas pergi kemanapun cari suaka. Jelas? Tapi kadang-kadang Allah SWT memberikan tidak seperti yang kita inginkan, tapi nyata. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Pertama, umrah memang model tidak jadi, tapi pahala tetap diberikan. Sahih? Sebab siapa yang berniat melakukan sesuatu yang baik tak jadi dilakukan karena terhalang melakukan, pahalanya tetap dapat. Yang kedua, syarat tadi orang masuk Islam tak boleh disambut di Madinah, tak boleh dilindungi di Madinah karena memang yang berkuasa negara kafir waktu itu. Jadi kalau tidak, maka Nabi SAW menerima syarat itu. Akhirnya apa? Semua yang masuk Islam datang, tentu mereka ke Madinah, lalu ditolak oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka apa? Tinggal di tempat yang strategis, di Domatul Jandal. Di sini tempat yang sering dilalui oleh kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy. Akhirnya siapa yang menebar angin, dia menuai badai. Semakin banyak semakin ramai, semakin banyak semakin ramai. Akhirnya menjadi ancaman baru bagi keamanan Quraisy. Ya, dia yang buat.
Kan dia yang buat. Ada orang nak memperjuangkan hak-haknya di negeri masing-masing, ditangkap bawa ke Guantanamo. Misal, akhirnya menjadi beban politik mereka. Jelas ya? Jadi memang Allah memberikan cara untuk Nabi SAW. Zahirnya tidak benar, zahirnya merugikan, tapi Allah Maha tahu. Makanya Nabi SAW diizinkan menyetujui perjanjian yang sangat merugikan secara zahir tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka serahkanlah segala pekerjaan itu kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Antum tahu apa tentang persenjataan, antum tahu apa tentang perang, antum tahu apa tentang perjanjian dan perundingan. Jelas ya? Nah, tapi kalau antum sudah jadi raja nanti, nah kita tengok pula. Nah, kalau sudah jadi presiden, kita saksikan pula. Kayaknya beda-beda tipis saja kan? Beda-beda tipis dan beda cara saja. Allah musta'an. Jadi orang yang diberikan Allah SWT taufik. Dulu Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, seorang raja Bani Umayyah yang banyak prestasi dalam pembangunan sebenarnya, dan juga seorang alim. Di saat belum jadi khalifah banyak kritikan terhadap khalifah, tapi setelah jadi khalifah yang dikritik dulu semakin banyak terjadi. Lalu ditanyakan oleh sahabat dan sejawatnya ketika menuntut ilmu, seorang ulama, "Bapak aja aji, dah lu condohkan iya kan ubah sono, kini tambah banyak." Atau masuk berpikiran realistis. Dulu saya bicara atas nama pribadi. Kalau sekarang saya bicara atas nama negara, atas nama negara. Pernah salah seorang menteri agama dulu, sebelum jadi menteri jadi dubes, beliau menyaksikan kalau dalam versi beliau ada hal-hal yang tidak beres dalam penyelenggaraan haji. Dia tahu siapa-siapa yang jadi penyebabnya. Nanti kalau saya jadi menteri akan saya rubah. Setelah jadi menteri, tidak ada dirubahnya. Pas ada kesempatan bertemu, lompat mata, saya tanya, "Bapak cara Pak?" "Jadi ya sebulan di situ Pak. Apa nak jadi ganti?" Itulah katanya. Setelah saya lihat, kalau saya ganti dengan yang tak berpengalaman, nanti terkendala urusan jemaah. Sah? Nah, memang sebulan jujur misalnya, tapi sebulan ini enggak. Tapi yang jujur ini enggak berpengalaman. Nanti hotel enggak ada, makanan enggak beres, sah? Akhirnya terpaksa juga tetap dipakai. Paham Pak? Bagaimana mengalami enggak? Hah? Jadi kita idealnya memang seperti ini. Tetapi yang ideal itu enggak ada. Jelas? Sama dulu saya kan pernah disuruh memimpin satu lembaga, lalu ada yang dibilang kepada sang pemberi pekerjaan itu dan seorang anggota dewan, "Pak, Ustadz Dasman itu bukan ahli manajemen, terus cari yang ahli manajemen." Taib. Oleh Bapak dibilang, "Aduh, ahli manajemen dunia dua C dah lu. Kalau yang C lah dah lu." Masa nyo ndak nawu roh, nyo harga itu nawu, nyo ndak nawu tu kan wanti tutui kan tak. Yang sabuin dia tidak sekolah manajemen apa, tapi sertifikat manajemen banyak ya. Kan ya, yang belajar ilmu komunikasi, belajar manajemen perusahaan, belajar itu dan itu, kalau dari sertifikat banyaknya. Ada kursus kami bayar Ibu Rialnya sekali kursusnya. Sampai seminggu nya sampai Ibu sekitar 20 juta kan. Lihat lagi. Seminar 2.000 dah moto gitu.
Tapi diikuti. Kalau mikir-mikir listrik atau ada sertifikatnya. Komputer nak wujudnya. Mumtaz ada. Cuman kini je suruh je dah dah aisan dah. Waktu itu waktu praktek hancur hasilnya. Tapi setelah pulang kan tak jadi gunung lah. Itu coba manjik ke lantai 2 tu kata atok tinggi tu nak memrosiong apa tangki kan. Nampak jemaah weh je buat je lejinya. Dia kau awak je lejinya. Badan seorang tu nayuk kan. Kalau pada abui auzubillah itu tadi mikir jemaah tu. Ayo losol. Jadi masih bisa nah, kalau hawa tahu lah mungkin dia manjir-manjir biasanya. Kan kata kubah Islam itu kan lah sampai kata rubah. Dan ayun kata dia. Nah, jadi tak lapor tentang bawah, dia mau langsung pergi ke puncak tu kan. Cuma sudah itu tagang doang jenah yuk jual aja. Oh itu bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, caklah ben ke nan yang bersertifikat kan. Artinya yang sudah yang apa namanya yang ia patut melakukannya. Jelas ya. Kalau sertifikat banyak nih Pak ya kan. Cuman tadi yang dah sepenuh lambek kojonya nya. Sabu ini keluarga lambek kojo tapi nan copek-copek kojo nyala sen kojo nyuruh. Nan copek-copek tu tak kojo tak selesai cik kojo dia dah. Awaknya tu kan. Nan lambek itu tak selesai. Alhamdulillah. Ajaklah lambek tapi selesai pada copek tu bang. Bang kali kan ya. Nan copek-copek tu, nan ligat-ligat tu, tidak dan selesai dia dah. Di tangan awak pun selesai dengan izin Allah SWT. Awak tu lambiak tapi selesai. Kan ya. Saya lambiak tapi selesai. Tapi tak jadi nambah hadis lah. Ini gara-gara syed tadi tak cayo nawo harus realistis gitu. Banyak dalam contoh-contoh sirah Nabi SAW dalam dakwah itu diperlukan untuk memahami situasi dan kondisi. Tak bisa kalau idealis semua kebanyakan tak terlanggar kan ya, banyak nanti tak tunduk kan ya. Tapi kita kadang-kadang harus berpikir atau sesuai dengan realita yang ada selama tidak melanggar syariat. Wallahu ta'ala, walaupun hak kita kadang terzalimi gara-gara itu. Seperti dalam dakwah juga itu berlaku, dalam dunia-dunia lain juga berlaku selama tidak melanggar. Kadang-kadang ada kan dalam seperti yang dalam hadis sebelum ini, kadang-kadang harus dalam ingkar mungkar itu meninggalkan kemungkaran supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tak sedih rope dulu. Nyebab kalau dihilangkan kemungkaran yang itu, datang kemungkaran yang lebih besar. Makanya diamnya kita bukan berarti itu sah, tidak. Ya, diamnya kita tidak berarti sah. Beda dengan Nabi SAW, Nabi tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Kalau tidak pun beliau kan diam jawabnya kan. Kalau kita tidak, sebab diamnya kita bukan tasyri', bukan menjadi syariat. Kalau diam Nabi menjadi syariat. Jadi mana sana jadi Nabi baru jadi da'i? Sana lah jadi da'i lah. Kan ya? Jadi Nabi itu risikonya. Tidak boleh diam dah. Makanya Nabi lebih tinggi derajatnya. Makanya kalau siapa yang mengadakan ada yang lebih tinggi derajat dari Nabi, itu sebagian ulama hukumnya kufur. Kalau ada yang mengatakan lebih baik wali dari Nabi, itu adalah kekufuran. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau ada yang nyawik pahala seorang wali lebih dari 70 Nabi, Allah musta'an. Jadi hati-hati jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak benar itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup aja dulu ya. Cukup dulu. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.